Pengertian anggaran. Penganggaran adalah suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Sementara itu, anggaran merupakan rencana kerja yang ditetapkan dalam satuan mata uang. Perkembangan penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik sebelum tahun 1998. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Yang keenam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD. Perkembangan tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Perkembangan di tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 104 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 107 tentang Pinjaman Daerah. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Perkembangan penganggaran pada tahun 2001. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. Perkembangan penganggaran pada tahun 2002. Kemendagri Nomor 29 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Penyusunan Perhitungan APBD. Perkembangan penganggaran pada tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Perkembangan penganggaran pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 32 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Perkembangan penganggaran pada tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, perkembangan penganggaran pada tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hubungan anggaran dengan akuntansi sektor publik. Anggaran dan akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat, di mana akuntansi sektor publik menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran publik, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Data akuntansi sektor publik yang menunjukkan hasil yang lebih bagus daripada apa yang dianggarkan memberikan kesimpulan bahwa organisasi telah bekerja dengan sukses. Anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik ialah alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman rinci untuk operasi setiap harinya.
Fungsi anggaran sektor publik dilihat dari aspek makro, yaitu sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 2. Fungsi penganggaran sektor publik dilihat dari aspek mikro. Pertama, sebagai alat perencanaan. Kedua, sebagai alat pengendalian. Ketiga, sebagai alat politik. Keempat, sebagai alat kebijakan fiskal. Kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Keenam, sebagai alat penilaian kinerja. Ketujuh, sebagai alat motivasi. Dan terakhir, alat untuk menciptakan ruang publik. Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Kedua, anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, keterbatasan pilihan, dan trade-offs. Ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat. Selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran sektor publik. Pertama adalah anggaran operasional, digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari pemerintahan. Yang kedua adalah anggaran modal atau investment budget, digunakan untuk menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap. Yang ketiga adalah anggaran pengesahan. Yang keempat adalah anggaran dana alokasi umum. Yang kelima adalah anggaran dana alokasi khusus. Yang keenam adalah anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Dan yang terakhir ialah anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Yang pertama, prinsip otorisasi oleh legislatif. Setiap pengajuan penggunaan anggaran publik untuk kegiatan operasional pemerintahan, anggaran tersebut terlebih dahulu harus mendapat otorisasi dari legislatif. Yang kedua, prinsip komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Prinsip keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Prinsip non-dictionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip periodik. Anggaran yang disusun harus merupakan suatu proses yang periodik. Prinsip akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Prinsip jelas. Anggaran yang disusun hendaknya diungkapkan secara jelas, sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Prinsip diketahui publik. Anggaran yang disusun untuk tahun berjalan harus diinformasikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat tahu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan. Pendekatan penganggaran. Pendekatan tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu cara penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan inkrementalis. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang kedua yaitu pendekatan New Public Management. New Public Management atau NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai proses penyusunan anggaran, aspek penganggaran sektor publik, penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu mulai dari proses penyusunan anggaran. Di sini terdiri dari persiapan anggaran. Bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Nah, yang kedua yaitu persetujuan lembaga legislatif. Setelah persiapan anggaran selesai disusun oleh eksekutif, tahap selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan oleh anggota Dewan Legislatif. Administrasi. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi. Laporan. Realisasi atas pelaksanaan anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional.
Pemeriksaan. Hasil pemeriksaan akan menjadi suatu masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai proses penyusunan anggaran? Baiklah, kita lanjut aspek penganggaran sektor publik. 1. Pendekatan perilaku. Anggaran berdampak langsung terhadap perilaku manusia. Anggaran menjelaskan kepada orang-orang mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Aspek perilaku dalam anggaran dapat mempengaruhi kinerja anggaran. Beberapa aspek perilaku dalam anggaran sektor publik antara lain partisipasi anggaran, keterlibatan manajemen senior, dan yang terakhir kesenjangan anggaran. Baiklah, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu tentang pendekatan politik. Anggaran harus mendapat persetujuan Dewan Legislatif, sedangkan Dewan Legislatif merupakan lembaga politik. Anggaran harus melalui proses politik, baik di legislatif maupun di tingkat eksekutif sendiri. Yang selanjutnya adalah penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. SPM dapat dijadikan tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan tolak ukur penyedia layanan ialah kondisi optimal yang dapat dicapai oleh penyedia layanan yang ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, pembiayaan, serta sumber daya pendukung lainnya. Mengapa penting standar pelayanan minimal atau SPM pada sektor publik? Penganggaran dan standar pelayanan minimal dikatakan penting karena pelaksanaan SPM ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di era desentralisasi, sangat memegang peranan penting dan juga sebagai salah satu diktator kesejahteraan masyarakat. SPM memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah maupun masyarakat. SPM juga dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatannya secara lebih terukur. SPM dapat dijadikan tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman atau kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Anggaran dan akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat di mana akuntansi sektor publik menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran sektor publik, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Anggaran sektor publik merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran sektor publik merupakan rencana jangka pendek yang komprehensif, yang membuat tujuan dan target manajemen dilaksanakan.